Halo semuanya, shalom, selamat pagi. Shalom Pak, selamat Shalom. pagi. Shalom Pak, selamat pagi. Biasa. Jadi ini kelihatan kalau kalian semua di dalam kelas itu maupun baru bangun pagi, tapi kalian masih bisa membalas panggilan saya. Berarti kalian semangat banget ya untuk pelajaran kita hari ini. Oke. Lalu setelah itu, sebelum kita memulaikan kelas kita di pagi ini, bagaimana kalau sebaiknya kita berdoa dulu. Saya meminta ketua kelasnya kita dong, Yuli Chardi, untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, Bapak, Guru, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, saya akan memimpin kita dalam doa agama Kristen. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas berkat yang kau berikan kepada kami, atas napas hidup yang masih kau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau berkati kami sebagai murid dan berkati juga Bapak Guru kami yang akan memberikan materi sehingga apapun yang Bapak Guru kami sampaikan bisa kami terapkan dan bisa kami tangkap dengan baik. Tuhan Yesus, Kau berkati kami Tuhan, Kau berikan hikmat kepandaian agar kami bisa mengikuti setiap proses belajar mengajar hari ini. Berkati juga Bapak Guru kami, kiranya Engkau berkati, berikan hikmat juga Tuhan agar Bapak Guru kami bisa mengajar kami dengan baik. Hanya ini doa kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi itu adalah Tuhan yang sudah menyediakan kehidupan kami untuk hanya ini doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Yuli. Sebelum kita masuk ke materi kita, nanti saya presentasi dulu ya seperti biasa. Saya mau absen dulu ya seperti biasa. Oke. Karena kita di dalam kelas saya hanya memiliki 4 siswa saja, jadi siswi aja. Jadi saya mulai langsung aja sebut satu-satu. Mulai dari ketua kelasnya kita, Yuli Charni ada? Hadir Pak. Oke, Nisa Nadila. Hadir Pak. Oke, Kristi. Hadir Pak. Elida Octavia Panjaitan. Elida. Gimana nih ketua Elida kelas? Nggak Elida masuk, ada tidak? Pak. Nggak tahu kenapa nggak ada keterangan Pak. Oh ya, saya absenkan dulu. Oke, semuanya. Oke. Oke, terima kasih Yuli Charni. Sekali lagi saya ingin menyapa kalian semua. Ini kan masih pagi nih. Jadi kelas yang kita ini kan mulai jam 7.15. Saya ingin menyapa lagi nih. Kalian ini semangat? Semangat Pak. Semangat Pak. Oke, berarti semuanya udah ini ya, udah sarapan pagi ya semuanya? Sudah dong. Pak. Ya. Nisa Nadila tadi sarapannya apa ya, Nis? Nasi uduk Pak. Kayak saya dong makan bubur ayam. Nah, tapi saya ingin kalian semua tahu nih, sebelum kita masuk ke materinya kita, kan nasi uduk itu kan biasanya dibungkus dengan kertas gitu kan, kertas nasi, ya kan, yang warna coklat. Nah, itu bagus tidak sih untuk lingkungannya kita? Sebenarnya kalau misalnya kita selesai makan, terus setelah itu kertasnya kita buang, sedangkan kertas itu pun berasal dari pohon gitu, benar nggak sih? Bagus nggak kalau kayak misalnya habis kita makan nih, kita makan nasi uduk, kayak tadi Nisa Nadila sarapannya nasi uduk, habis kita makan nasi uduk, kita buang kertasnya, tapi kita buangnya tempat sampah sih, cuman nanti di pembuangan terakhir, masih bagus nggak sih kalau misalnya kertas nasi itu tetap diperjualbelikan untuk pembungkus makanan, sebagai pembungkus makanan gitu? Aku pengen minta pendapat satu-satu dong. Bapak pengen dengar. Mulai dari Kristi deh, Kristi. Menurut saya itu nggak bagus ya Pak, karena kan kertas, tisu juga kan itu terbuat bahan dasarnya dari pohon. Jadi lama-kelamaan kalau kita terus menggunakan kertas nasi, pohon yang ada di lingkungan sekitar kita akan terus ditebang. Nah, jadi menurut saya untuk penggunaan kertas nasi itu seharusnya jangan digunakan. Oh gitu ya, oke. Bagus sih, bagus. Tapi memang benar karena itu juga dapat merusak lingkungan hidup kita. Pertama, kertas nasi itu kan terbuat dari pohon. Nah, pohon dikikis tuh, ditebang satu-satu.
ditebang, terus setelah itu jadiin kertas, terus nanti pas pembuangan terakhir dibakar. Ya berarti pohon yang tadi dibakar dong kayak gitu. Nah lama-kelamaan lingkungan hidupnya kita juga ikut terancam gitu. Nah kalau kayak sudah terancam, pasti akan terjadi beberapa disease lainnya. Disease itu kayak penyakit gitu. Misalnya sekarang aja kan kita belajar secara online, itu karena apa? Itu karena kita sendiri gitu. Nah kenapa maksudnya kenapa? Karena kita sendiri, kan kita sendiri yang membuat virus ini ada. Virus itu apa? Virus COVID-19 ini. Oke. Jadi materi kita hari ini itu tentang lingkungan hidup. Oke ya, Bapak mau share screen dulu. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya. Mungkin jaringannya agak sedikit terhambat. Tentang ini, apa yang kalian tahu tentang lingkungan? Dan secara dari pendapatnya kalian aja gitu tentang lingkungan. Karena Bapak ingin melihat keaktifan kalian di dalam kelas gitu. Nah, keaktifan yang menjadi salah satu nilai tambahan bagi kalian. Coba siapa yang ingin memberi pendapatnya tentang apa itu? Gak ada yang salah kok. Di sini Bapak tidak menyalahkan siapa. Jadi enggak Oke, kalau jelas sekarang gimana? suaranya. Kalau Ya, sekarang udah jelas belum? Pak. Sudah, Pak. Iya, oke. Ya, jadi Bapak ingin bertanya sekali lagi nih. Mohon maaf ya kalau tadi suaranya Bapak agak sedikit putus-putus. Sebelum kita lanjut ke materinya, selagi Bapak masih prepare materinya Bapak ingin menanyakan kalian satu persatu tentang pendapatnya kalian tentang lingkungan. Mulai dari ketua kelas deh. Ketua kelas, gimana ketua kelas pendapatnya kamu tentang lingkungan? Halo? Halo? Mungkin jaringannya, Pak. Ya udah, tidak mengapa. Coba nih Sanadila, berikan pendapatmu tentang lingkungan gitu menurut pendapat kamu. Iya, Pak. Menurut pendapat saya, lingkungan itu suatu tempat yang ditinggali oleh makhluk hidup. Oh, berarti Gitu, kayak sinonimnya itu seperti habitat ya? Iya, Pak. Iya, benar sekali. Jadi di sini Bapak tidak menyalahkan kalian ya, karena ini kan pendapatnya kalian. Setiap orang tuh kan mempunyai pendapat masing-masing gitu. Bapak ingin melihat keaktifannya kalian gitu. Oke. Bapak langsung aja ya. Jadi di sini ini adalah PPT-nya Bapak. Apakah PPT-nya PowerPoint-nya udah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Kristi. Kita lanjut ya ke slide kedua. Jadi ini adalah materi kita di hari ini membahas tentang lingkungan hidup. Nah, definisi lingkungan hidup. Jadi secara umum atau yang biasanya orang-orang jelaskan itu, lingkungan itu dapat diartikan sebagai kombinasi dari berbagai unsur fisik meliputi sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, mineral, serta energi matahari gitu. Nah, jadi misalnya nih, kalian ada hewan peliharaan di rumah. Hewan peliharaan kalian itu juga termasuk lingkungannya kalian gitu. Dia termasuk ke dalam lingkungannya kalian. Karena kan lingkungan itu kan dapat diartikan sebagai kombinasi antara beberapa unsur alam itu. Kayak gitu. Nah, misalnya ada kayak tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan di rumah kalian, kayak gitu. Itu juga termasuk lingkungan hidup, kayak gitu. Nah, pengertian lain juga ada yang pengertian lain secara umum dari lingkungan hidup ini juga adalah segala hal yang berada di sekitar manusia, yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia, gitu. Selanjutnya, jadi gitu ya, itu adalah definisi secara umum dari lingkungan hidup. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis dari lingkungan hidup. Yang pertama lingkungan yang berdasarkan proses terbentuknya. Misalnya lingkungan alami, dan yang kedua lingkungan buatan. Lingkungan alami itu kayak gimana sih? Lingkungan alami itu seperti alam di luar sana. Misalnya di Kalimantan yang masih Kalimantan dan Papua yang masih bisa dibilang alamnya tuh masih asri banget gitu, masih hijau gitu. Ya, di sini Pak, mohon maaf, di sini Bapak ingin bertanya satu persatu. Siapa yang tahu paru-paru dunia? Paru-paru dunia itu terletak di mana sih? Iya, Di silakan Kristi. Kalimantan, Pak. Oke, Kalimantan. Ada lagi yang lainnya? Brazil, Pak. Amazon. Iya, benar. Brazil. Ada juga di Amazon. Jadi paru-paru dunia itu
Kalau untuk di Asia Tenggara, terletak di Indonesia, tepatnya di Kalimantan dan juga di Papua. Lalu setelah itu ada pula di Amazon dan juga ada pun di Brazil gitu. Eh, Lalu setelah itu ada pun lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu misalnya kalian pergi ke mall, kayak taman-taman gitu biasanya tuh kalau memperingati Hari Bumi Sedunia. Nah, biasanya tuh kan kalau kayak di mall-mall itu kalau semacam peringatan gitu, pasti kan akan dibuat kayak semacam taman-taman gitu kan di dalam mallnya. Nah, misalnya kayak gitu, taman buatan gitu. Misalnya nanti peringatan Hari Bumi Sedunia nanti dibuat kayak taman kecil gitu di tengah-tengah mall. Oke, lalu setelah itu ada pun lingkungan berdasarkan unsur pembentukan. Ada lingkungan biotik dan juga ada lingkungan abiotik. Nah, di sini Bapak ingin tanya nih, Yuli Charni dan juga Nisa Nadila, lingkungan biotik dan abiotik itu kayak gimana sih? Nah, Yuli Charni juga jaringannya juga sedikit bermasalah. Mungkin Kristi dan Nisa bisa jelasin sedikit tentang lingkungan biotik dan abiotik. Mungkin Kristi tentang biotik dan Nisa tentang abiotik. Lingkungan biotik itu dari katanya aja biotik itu hidup, makhluk hidup ya Pak. Berarti lingkungannya itu dipenuhi oleh makhluk hidup, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti itu Pak. Oke, coba Nisa Nadila, lingkungan abiotik kayak gimana? Iya Pak. Lingkungan abiotik itu lingkungan yang tidak hidup Pak. Jadi contohnya kayak udara, air, kayak gitu-gitu Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi pendapatnya kalian itu bisa dibilang benar ya. Memang tidak ada yang salah karena itu kan pendapat kalian masing-masing. Di sini Bapak akan jelaskan lebih lengkap lagi tentang lingkungan biotik dan juga abiotik. Jadi lingkungan biotik itu merupakan salah satu komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup ataupun organisme yang hidup di kawasan atau lingkungan sekitar gitu. Nah, misalnya itu seperti manusia, tumbuhan, hewan, bakteri dan virus di dalamnya gitu. Lalu setelah itu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik itu merupakan komponen lingkungan yang tersusun dari unsur-unsur yang tak hidup gitu. Misalnya tadi bunga-bunga yang dibuat, lalu setelah itu taman-taman yang dibuat gitu. Gitu. Jadi pendapatnya kalian juga bisa dibilang good. Oke, kita ke materi terakhir. Nah, karena ini materi terakhir, Bapak ingin mengingatkan sekali lagi, nanti kalau kayak jaringan dari ketua kelasnya kita udah bagus, mungkin dua dari antara kalian bisa menghubungi Yuli Charni atau bisa menghubungi ketua kelas agar dapat menghubungi Yuli Charni, menghubungi Elida, mohon maaf. Karena Elida ini kan takutnya dia juga absennya banyak yang dicoret-coret gitu, absennya kotor gitu kan. Oke, kita ke materi selanjutnya. Fungsi dan juga manfaat lingkungan. Fungsi dan manfaat lingkungan ya. Jadi di sini fungsi dan manfaat lingkungan itu Bapak gabungin menjadi 5. Nah, yang pertama itu ada media untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, khususnya yang berupa keperluan sandang, pangan, dan papan. Jadi, dengan lingkungan hidup, kita dapat mendapatkan makanan gitu yang setiap hari kita konsumsi. Itu dari mana? Dari lingkungan hidup, dari alam yang kita konsumsi. Gitu. Lalu setelah itu sumber energi yang diperlukan, misalnya listrik bertenaga cahaya matahari. Benar sekali ini. Jadi listrik misalnya kayak ada yang masih ingat tidak listrik yang menggunakan cahaya matahari? Namanya apa? Ini Pak apa? Panel surya. Iya, benar sekali, panel surya. Itu termasuk salah satu energi alternatif yang menggunakan cahaya matahari. Yaitu angin juga tuh, angin bisa memberikan energi listrik ya. Lalu setelah itu yang ketiga ada tempat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan interaksi dan sosialisasi gitu. Jadi manusia ini dibilang makhluk sosial, di mana dia hidupnya itu tidak bisa sendiri. Nah, kalau misalnya manusia yang hidupnya sendiri itu karena mungkin dari dirinya sendiri. Misalnya dia merasa insecure. Kalian tahu kan arti dari insecure itu kayak gimana? Kayak tidak bersyukur dengan apa yang dia punya. Jadi dia tidak ingin bergabung dengan luar sana. Tetapi lebih dari 1 juta atau 1 miliar manusia di dunia ini adalah makhluk yang hidupnya bersosialisasi.
Itu sosialisasi dengan makhluk hidup lainnya itu seperti kayak gimana? Terus sosialisasi dengan hewan, gimana sih caranya bersosialisasi atau berinteraksi dengan hewan? Eh, Ambil dari anjing. Anjing nih, kalau kayak kita urus dia dari kecil, kita rawat, pasti saat kita memberikan nama lalu memanggilnya, dia akan berinteraksi dengan kita, benar tidak? Benar, Pak. Iya, kayak gitu. Lalu setelah itu yang keempat ada sumber mineral yang bisa dimanfaatkan kembali dan membantu kelangsungan makhluk hidup, khususnya manusia. Sumber mineral yang bisa dimanfaatkan kembali untuk membantu kelangsungan makhluk hidup. Itu kayak gimana sih? Mungkin seperti pengairan di sawah, Pak. Jadi kalau kayak dibilang sumber mineral yang bisa dimanfaatkan kembali itu ada banyak ya. Oke, lalu setelah itu yang kelima ada media untuk membentuk ekosistem serta melestarikan flora, fauna, dan berbagai sumber alam lainnya yang perlu dilindungi. Misalnya Taman Mini Indonesia Indah. Di dalam situ ada berbagai macam flora dan juga fauna yang dilindungi gitu. Nah, gimana cara melindunginya? Mereka membentuk ekosistem di dalamnya. Misalnya taman burung gitu. Di dalamnya itu kan ada cendrawasih, ya kan benar? Cendrawasih itu kan salah satu makhluk hidup yang dilindungi kan? Iya, jadi kayak gitu. Oke, jadi materi kita sampai di sini ya. Bapak ingin bertanya dong ke satu-satu dari kalian. Kalau kalian mau menjawab, tapi kalau kalian nggak bisa menjawab juga nggak apa-apa. Saya ingin seseorang dari dalam kelasnya Bapak ini menjawab dong. Apa pendapatnya kalian dengan orang-orang yang tetap melanggar hukum dalam pembakaran hutan dan perusakan hutan gitu. Bukan hanya pembakaran hutan tetapi perusakan hutan. Bapak ingin mendengar pendapatnya kalian. Gimana pendapatnya kalian tentang orang-orang yang kayak gitu, yang masih saja mengotori lingkungan alaminya kita gitu. Misalnya membakar hutan secara liar, menebang pohon secara liar, atau ya yang berkaitan tentang kerusakan hutan gitu. Bapak ingin mendengar pendapatnya kalian. Oke, kalau emang karena kan waktunya kita juga kepepet kan. Setelah ini kalian ada pelajaran apa sih? Matematika, Pak. Oke, luar biasa. Kalian harus semangat dengan berarti untuk yang pertanyaan tadi mungkin kalian bisa buat saja di rumah. Nanti minggu depan saya akan bertanya lagi. Kayak gitu ya. Oke, di sini saya ingin mendengar pertanyaan kalian dong. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada, Pak. Sepertinya cukup. Memang kalian kelasnya sama. Halo. Pak, maaf Pak, saya tadi lagi gangguan jaringan saya Pak, maaf ya Pak. Oke, tidak mengapa. Oke, jadi untuk kesimpulan dari materi kita hari ini itu mungkin kita harus lebih menjaga lingkungan ya, karena dilihat dari jenis-jenis lingkungan yang ada serta fungsi dan juga manfaat lingkungan yang ada, lingkungan ini sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Nah, jika kita mengotor lingkungan kita, maka akan terjadi beberapa hal yang buruk gitu ke depannya. Untuk pekerjaan rumah materi kita tibakan sampai di sini. Dari antara kita dapat memimpin kita untuk menutup pertemuan kita di hari ini. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita mengakhiri, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, alangkah baiknya kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Mendengar pelajaran mengenai lingkungan Tuhan, kiranya ya Bapak, materi yang disampaikan Pak Guru bisa kami laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan dapat melestarikan lingkungan sekitar kami ya Bapak. Tuhan keberkatilah kami yang sehabis pelajaran ini Tuhan, kami akan mengikuti pelajaran berikan hikmat, kepandaian kepada kami ya Bapak. Begitu juga dengan Pak Guru, Kau berikan kepandaian, kebijaksanaan, kesehatan kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih banyak Kristi. Oke, perkuliahan kita tibakan sampai di sini ya.